Helm ini nggak baru-baru banget, mungkin udah sekitar 2 bulan launching dari saat ini. Dan ini bisa masuk ke semua gender, mau cowok ataupun cewek, dan anak kecil juga kayaknya bisa masuk pakai helm ini. Ini MDS Magnum. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Conobi bareng gue Zandi. Ya, sekarang kita bakal bahas helm yang cukup murah, cukup bisa digunakan dalam segala kebutuhan di dalam kota. Ini ada MDS Magnum, jadi desainnya emang bisa masuk ke semua kegiatan kita lah di sehari-hari. Kita lepas dulu beberapa attachment yang menempel di helm ini, karena helmnya masih baru, belum gua pakai. Di atasnya ada stiker, agak susah lepas stiker mah. Ini akan gue lepas dulu, kalau udah lepas ini jadinya berbekas. Kita lepas si stiker visornya dulu. Dan oke, langsung ke poin utamanya. Helm ini kelebihannya murah banget. Ini helmnya nggak nyampe 200.000 buat yang solid color seperti ini. Jadi ini harganya gue beli kemarin tuh sekitar Rp190.000 untuk harga helmnya aja, solid color seperti ini. Lalu kelebihan keduanya soal pad dan juga punya fungsi menjadi visor. Jadi kalau misalnya kita turunin, ini jadi visor. Ini yang menarik dari helm ini. Jadi itu dua kelebihan dari helm ini. Cuman ntar kita bakal cari tahu gimana detailnya, terus gimana fitmentnya buat helm yang harganya emang terjangkau banget menurut gue. Oke, dan desainnya dulu. Desainnya beneran sangat umum banget. Ini mau yang genre retro, yang punya commuting small scooter, atau punya motor bebek, apapun itu, ini bisa banget masuk ke karakter motor seperti itu gitu ya. Atau butuh helm harian yang ringan, ini helmnya ringan banget, mungkin sekitar 1.100 gram aja untuk helmnya. Ini bisa dipakai untuk harian juga, untuk boncengan juga, untuk nganter anak, untuk nganter pacar, apapun itu. Ini helm yang emang kesannya yang penting ada, cuman cukup gitu ya. Jadi ini yang kelebihan dari helm MDS Magnum di sini gitu. Oke, jadi desainnya rounded, cuman nggak rumit banget. Misalnya aku lihat dari atas sebelah sini, ini sedikit agak lonjong kelihatan ya. Ini jadi sekitar agak lonjong. Ini pun juga kayak lebih memanjang gitu, jadi nggak beneran bulat banget kayak Sukro gitu. Oke, dan sengaja gue pilih warna ini, coral pink, karena emang menarik kayaknya untuk warna-warna seperti ini untuk di helm-helm dengan desain seperti ini. Gitu. Lalu di atas ini ada kayak lubang, gue entah ini lubang ventilasi atau apa, yang pasti bukan step button untuk menaruh pad lagi. Ntar kita cari tahu IPS-nya apakah emang berlubang atau enggak. Apakah kalau berlubang berarti ventilasi gitu. Oke, itu untuk desainnya. Dan untuk sertifikasinya, helmnya ini sudah tersertifikasi SNI, dan untuk bahannya udah pasti termoplastik gitu untuk bahan helm ini. Oke. Lalu untuk di interiornya, yang pertama sistem pengunciannya sudah cukup oke, mengingat harganya yang terjangkau. Ini sudah menggunakan Micromatic Retention System, bukan cuma buckle strap aja. Jadi ini retention system, kedengeran nih. Dan materialnya pun ini cukup solid. Ini bahannya kayak ABS gitu, cuman ABS-nya ABS yang kuat gitu. Yang ininya kayaknya bahannya stainless yang sebelah sininya. Oke, jadi kunciannya juga cukup kuat, solid gitu. Kuncinya tuh nggak receh banget untuk kunciannya. Oke, dan untuk innernya dia warna coklat. Jadi emang memadukan warna pastel, warna coklat tuh udah masuk banget. Jadi ini ada bahan fabric, lalu pemanisnya dikasih kulit sintetis juga gitu. Kulit sintetisnya warna coklat tua, jadi warnanya color tone-nya tuh enak gitu. Jadi warna pastel ke coklat dan coklat tua untuk si kulit sintetisnya. Ada jahitan juga, jahitannya warna hitam. Oke, jadi itu untuk interiornya, paddingnya, dan ini beberapanya bisa dilepas untuk paddingnya. Udah kelepas, ini crown pad dan ini cheek pad. Dan untuk neck rollnya ini kuat banget, kayaknya sedikit dilem juga, jadi ini susah buat dilepas karena dia nyatu juga dengan si chin strapnya untuk lock systemnya gitu, jadi jatuh. Oke.
Yang mau gue pastiin pertama, yang ini dia bukan ventilasi, karena kalaupun ini ventilasi dia bakal kehalang sama si visornya kalau lagi nutup gitu. Dan emang tidak ada lubang di bagian depan gitu. Cuman uniknya ada lubang di bagian belakang untuk exhaust ventilation, cuman kecil di belakang aja gitu ini untuk lubangnya. Dan emang di belakangnya emang ada si kayak outlet ventilation gitu. Dan ini pemanisnya juga ditambahin kayak ada kualitatif di sini pakai snap button gitu, bisa dilepas juga. Ya pemanisnya aja lah buat nguatin kesan retro dari helm ini. Oke, dan ini IPS-nya warnanya putih seperti pada umumnya dan bulat, tidak ada apapun di bagian padding pipinya, langsung ke ABS-nya. Oke, untuk plastiknya bukan yang premium, cuman detailnya oke gitu ya untuk si helm ini. Ya untuk harga segitu masih sangat wajar gitu sebenarnya. Oke, ini produksiannya Februari 2024. Oke, jadi ini untuk IPS-nya seperti itu. Tidak ada fitur khusus, bulat aja. Ini si padnya kecil banget, karena emang tipikalnya nih helm untuk urban commuting, jadinya seperti itu. Jadi kecil kayak gini paddingnya, cheek pad menutup. Dan ini untuk crown padnya size-nya M helm ini, dan ini crown padnya emang gak terlalu tebal buat size M. Kayaknya emang shell-nya pun ini terhitung sangat kecil sih gitu, atau kecil. Oke, dan mekanismenya kalau yang ini 3 snap button, 2 snap button untuk cheek pad, snap button plastik biasa. Dan untuk crown padnya ini hanya menggunakan velcro aja, jadi nggak ada snap button, cuma pakai velcro aja untuk menempelkan di si helmnya gitu. Ini aja velcro kerasa kasarnya ada di helm. Oke, jadi itu untuk fitur di interiornya. Di eksterior nggak ada fitur tambahan lain, cuman ya ini helm dengan desain yang retro. Sekarang kita coba pakai helmnya buat cari tahu fitmentnya apa ya, cukup atau enggak, wajar atau enggak, worth it atau enggak buat harga Rp190.000. Oke, jadi paddingnya udah kepasang semua. Sekarang gue bakal pakai si helmnya. Ini helmnya size M dan lingkar kepala gue tuh 56 cm. Seharusnya untuk size chart internasional gue tuh pakainya size S sih sebenarnya. Cuma kita coba dulu karena emang fitment helm itu beda-beda. Oke, pastiin semuanya terpasang dan oke. Ya udah, jadi helmnya emang ringan banget, ada helmnya. Cuman yang kerasa untuk helm ini, untuk fitmentnya ini sebenarnya bisa jadi true size atau kalian perlu upsize sedikit gitu, karena kalau misalnya kalian pakai size M untuk lingkar kepala 57 cm, ini pasti pas banget. Cuma kalau misalnya lingkar kepala kalian tuh 58 cm, yang notabene itu masih pakai M kan sebenarnya, mending di upsize gitu. Dan termasuk buat para perempuan yang menggunakan hijab, ini wajib upsize mungkin sampai ke 2 size sih sebenarnya kalau misalnya pakai hijab. Kurang besar jadinya kalau misalnya pakai yang size yang kecil. Mungkin bisa pakai XL gitu, coba untuk yang cewek-cewek yang berhijab. Dan untuk crown padnya gue nggak ada keluhan, tapi emang kerasa paddingnya tipis gitu, kerasa tipis. Gue bisa ngerasain IPS-nya, ketebalan paddingnya kerasa nggak terlalu tebal gitu, karena emang jaraknya jadinya gue lebih dekat gitu. Kerasa aja gitu, kebayang sih kerasa pakai helm kayak oke, paddingnya tipis gitu. Cuman nggak ada pressure point sama sekali karena emang tadi rounded banget IPS-nya, nggak ada masalah. Dan helmnya juga ringan. Untuk cheek pad emang nggak ngunci karena dia tipikal kayak urban style gitu, nggak sampai ngunci, biasa aja gitu ya. Cuman pas tadi pakai pertama ini telinga gue tuh kena bagian cheek pad bagian bawahnya gitu, jadi kayak naik dikit aja telinganya, ketekan sih enggak gitu. Itu telinga gue, kalau telinga kalian gue nggak tahu sih, nggak bisa mastiin, jadi mending cobain dulu. Cuman emang nggak nyampe sakit gitu. Oke, dan emang di belakang tadi sedikit kayak loncong gitu, jadi masih ada ruang di bagian belakangnya. Dan untuk neck rollnya ini nyentuh tengkuk di sini, jadi kerasa nyentuh tengkuk. Gitu. Dia nggak akan tuck in juga kan pakai helm ini, jadi masih sangat wajar gitu. Ini masih dikencengin lagi
kalau buat nyeri aman dia emang harus kenceng banget biar si paddingnya bisa ikut kunci rahang gitu. Segini lah kalau di gue saya segini nih kunci, jadi ikut nekuk sini. Untuk visornya dia light smoke, aman banget buat siang malam sebenarnya kalau dilihat-lihat, cuman dia kayak ada apa ya, tinted coklat gitu, jadi ada kayak coklat, warna coklatnya, nggak light smoke hitam, cuman jadinya kesan retronya juga dapat karena ada warna semu-semu coklat. Ya oke sih, panjangnya juga cukup sih buat sebuah helm kemuting, jadi ini buat boncengan aman sih kalau buat gue. Kayak helmnya kecil banget, compact. Kayak jadi ya kayak gini untuk terlihat si desainnya belakangnya gitu. Oke. Ya cukup sih. Jadi buat helm ini MDS Magnum dengan harga yang cukup murah 190.000 yang bisa gua highlight itu detail dari helm ini cukup oke sih sebenarnya gitu. Kayak ngelihat tadi bisa kalian lihat bagian kuncian padding dalamnya, cheek padnya, IPS-nya oke, cukup gitu ya. Dan untuk detail luarnya pun kayak jahitan-jahitan si linernya atau si padding-paddingnya juga cukup baik, cukup presisi, dan fiturnya juga ada fitur pad dan juga visor. Ini lucu banget sih, kepake sih ini. Dan ya fitmentnya cukup buat helm harian, urban commuting, butuh helm yang ringan, gak repot ya ini gitu. Kalau misalnya kalian mau lebih advance lagi, buat orang-orang iseng pengen masang intercom ya bisa aja, cuman ruangannya nggak terlalu besar buat si ruang speaker intercomnya gitu, pakai yang tempel gitu ya. Ya lucu, harganya murah, terjangkau, bisa jadi opsi buat kalian dipakai commuting di kotaan atau buat boncenger, buat cewek ini cukup banget. Cuma tadi gua highlight buat yang teman-teman berhijab itu kayaknya perlu naik 2 size menurut gue sih ya, apalagi yang punya rambutnya panjang, kemungkinan kayak gitu sih. Oke, sekian review dari gue untuk helm MDX Magnum ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran boleh di kolom komentar. Dan selebihnya nanti kita ngobrol lebih lanjut di konten selanjutnya. Ada yang seru kayaknya di konten selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.